Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya mohon bantuannya untuk memimpin doa. Mas Alvin, ya, tolong pimpin doa. Jabrak, doa mulai, doa selesai. Baik, terima kasih Mas Alvin sudah memimpin doa. Semoga dengan doa ini aktivitas hari ini kita lancar, penuh manfaat dan berkah. Untuk selanjutnya, tak lupa, jangan lupa bersyukur ya. Bersyukur nikmat sehat kita, bersyukur nikmat kesempatan kita menambah pengalaman yang bermakna. Karena dengan belajar, tentunya kita insya Allah menambah kebermanfaatan untuk banyak orang ya nanti ya. Ini sudah masuk siapa ini? Justin sama Ari. Baik, bajunya sudah rapi belum? Ayo, yang belum dimasukkan bajunya. Duduknya yang tegak. Nanti kalau saya presentasi di sana, menghadapnya ke sana. Supaya besok kalau kalian sukses, kalian itu tinggal menikmati kesuksesan ya. Jangan sampai karena salah duduk besok waktunya menikmati sukses kalian sudah gugup, nggak jadi menikmati kesuksesan no nanti no. Review materi sebelumnya ya. Kemarin materinya apa? Manajemen bandwidth. Ada yang tahu perbedaan bandwidth dan throughput? Bandwidth adalah lebar jalur yang digunakan sebagai media pengirim data. Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya. Belum masuk ke pelajaran. Ini ada pertanyaan ini. Kira-kira banyak perbedaannya atau banyak persamaannya? Perbedaan. Banyak perbedaan. Waktu kalian dalam sehari ini waktunya Mas Alvin sama waktunya Mas Agung sama enggak? Jumlahnya berapa? 24 jam dalam sehari. Kira-kira kalau waktunya sama, apa yang membedakan hingga muncul ada orang sukses dan tidak sukses? Ketika semua orang memiliki waktu yang sama, tapi perbedaan yang sangat signifikan untuk mempengaruhi kesuksesan selanjutnya adalah manajemen atau penggunaan waktu yang ada. Dalam manajemen waktu atau pemanfaatan waktu itu juga kalian harus benar-benar maksimal. Kemudian kemarin coba lihat di layar presentasi, ada berita apa itu? Beredar narasi jaringan internet Telkom putus selama 6 hari. Nah, bulan kemarin itu sempat koneksi internet bermasalah kan? Secara global kan? Sekarang kalau koneksi internet bermasalah, kira-kira bikin masalah rekan-rekan yang lainnya tidak? Iya. Iya kan? Iya. Kalau yang di perusahaan sangat membutuhkan internet untuk bekerja, otomatis pekerjaannya Berhenti, ganggu. nah, kacau. Waktu yang terbuang otomatis juga akan membuang atau tidak mengefektivitaskan bekerja itu tadi ya. Terus bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Berlangganan dua internet Pak, ada internet cadangan, ya kan? Tapi nanti tidak sampai itu saja. Seperti sekarang ini punya dua sumber internet, yang satu mati, yang satu masih nyala, tapi harus pindah koneksi dulu. Oh, pindah sumber. Itu memerlukan waktu tidak? Ya kan? Yeah. Itu di pembelajaran ini kita akan belajar namanya load balancing. Membuat dua sumber internet itu otomatis bekerja sama. Ketika dua-duanya nyala, bandwidthnya jadi satu, jadi lebih cepat. Ketika satu sumber mati, otomatis akan terbackup oleh sumber cadangan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu adalah mengevaluasi load balancing. Untuk keterampilannya nanti adalah mengkonfigurasi load balancing. Materi pembelajarannya apa itu kelihatan ya? Yeah. Ada apa saja? Pengertian lewat balancing. Pengertian load balancing, jangan load ya. Load balancing. Kemudian ada prinsip dan cara kerja load balancing. Selanjutnya ada apa Mas Agung? Jenis-jenis load balancing. Ya, jenis-jenis load balancing. Kemudian materi selanjutnya ada konfigurasi, yang terakhir nanti adalah pengujian hasil konfigurasi. Untuk referensi sumber belajarnya sama ya seperti biasanya, bukunya masih buku pegangan sama, cuma babnya saja berbeda. Bahan ajar sudah saya sharekan ya di grup, judulnya load balancing. Untuk internet masih menggunakan sumber belajar yang sama dari Citra Web. Kemudian penilaiannya ada 3, aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikap tentunya saya menggunakan teknik observasi, kemudian pengetahuan nanti dari tes tertulis ada pretest sama post-test, yang terakhir nanti dari keterampilan yaitu praktik ya, penilaian dari unjuk kerja. Selanjutnya ini ada pretest di linknya tentunya sudah ada di WA group kalian.
Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Boleh dikerjakan di HP atau di komputer, bebas. Namanya tolong diketik sesuai ketentuan, pakai huruf kapital, hurufnya besar berarti. Apa itu load balancing? Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Ya, baik. Terima kasih. Load balancing mendistribusikan beban trafik ya. Itu ada 2 sumber internet, ISP ya. ISP 1 dan ISP 2. Sama-sama berlangganan dari ISP 1 5 mega, ISP 2-nya juga 5 mega. Kemudian router board-nya itu dikonfigurasi menjadi load balancing hingga output-nya bisa digunakan dengan klien. Seharusnya output-nya nanti dikomben, ya dikomben bisa jadi 5 mega tambah 5 mega. Jadi di klien kecepatannya jadi berapa? 10 mega. Kelebihan menggunakan load balancing mengurangi beban server karena bebannya dibagi. Kemudian kelebihan yang kedua adalah mempercepat akses layanan. Kalau kalian masuk ke sekolah ini dan yang masuk itu banyak siswanya, enak gerbangnya 1 apa 2? Wah, Kalau 1 kan nanti bisa trafficnya padat itu nanti kan. Jadi kalau 2 bisa besar. Yang kelebihan yang terakhir adalah meminimalisir waktu down. Jadi ketika internet salah satu down, otomatis dengan load balancing akan mengubah sumber internet yang masih up atau yang masih nyala, mengefektifkan waktu ya ini tadi ya berarti ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh Mas Alvin silakan. saya mau tanya Pak, Ya silakan, yang keras. perangkat apa saja yang diperlukan untuk load balancing? Sebenarnya kita bisa lihat dari topologi ini saja ya. Perangkat yang diperlukan sebenarnya simple, bisa hanya satu menggunakan router board Mikrotik saja. Kita harus mensendirikan router board yang khusus untuk load balancing. Itu ya Mas Alvin. Baik Pak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ada? Ya Pak, Ya silakan Mas Agung. ketika memiliki 2 sumber internet, dapatkah menyatukan kedua kecepatan internetnya? Kita bisa menggabungkan kecepatan 2 sumber internetnya, 5 mega tambah 5 mega. Nah, itu nanti kita praktekkan ya. Di lab ini sudah ada dan saya buat 2 sumber internet, tapi yang satu 10 mega, yang satu 5 mega. Seharusnya kalau kalian nanti berhasil mengonfigurasi itu, outputnya menjadi berapa? 15. Kemudian tidak hanya outputnya, kalian nanti juga praktek, yang satu dicabut, masih bisa connect internet enggak? Sumber A dicabut, B masih bisa jalan enggak? Atau B yang dicabut, yang A masih bisa jalan enggak? Jadi seakan-akan, oh sumber A itu Indihome rusak. Nah kira-kira internetnya masih jalan enggak dari sumber yang B? Kecuali kalau dua-dua sumbernya off, otomatis ya off lah. Internetnya nggak dapat dari manapun itu. Sekarang waktunya diskusi sama praktikum. Silakan diskusikan di LKPD-nya sudah di-download, itu silakan didiskusikan solusinya gimana. Kemudian dibuat presentasinya. Dan selanjutnya di LKPD juga ada konfigurasi load balancing. Silakan dipraktekkan. Routernya sudah ada semua di mejanya. Ya. Ini ya sumbernya. Kalau yang sumber internet ISP 1 itu pakai yang kabel warna biru. Kalau yang ISP 2 kabel warna merah. Pinboxnya sudah disiapkan ya pinboxnya. Ayo lihat itu. Lihat teknologinya. ISP 1 masuk ke router ya, ada 1, ISP 2 masuk ke router. Ini enggak oh. Berarti bukan masuk ke komputer. Nah. Oh iya, untuk IP header 1, header 2 kalian buat dynamic aja, pakai DHCP client, jadi nggak perlu setting IP. Jika sumber internetnya 2, otomatis gateway-nya juga 2, jangan lupa. Nah, gateway-nya bukan itu, Mas. Gateway-nya kita cek dulu, dia dapat IP berapa. Ini udah berhasil nih. Beri. Seharusnya nggak tembus 15, dan di atas 10. Header 1 pakainya 12.1, header 2 pakainya 12.1. Presentasinya sudah. Sudah. LKPD-nya jangan lupa dikasih nama. Mikrotiknya jangan lupa
dikasih identity. Sudah ya? Tolong presentasi dari hasil diskusi kelompok 4. Ayo yang lain tolong diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 tentang load balancing. Kasus sebuah sekolahan memiliki dua sumber internet. Sumber internet yang dipakai adalah kabel dan wireless. Sumber internet dari wireless kadang terkendala saat cuaca hujan deras. Untuk memaksimalkan sumber internet yang ada, mekanisme apakah yang cocok untuk menerapkan konfigurasi load balancing? Jelaskan hasil diskusi. Menggunakan jenis hardware load balancer. Karena penggunaannya di sekolahan, load balancer ini sanggup menangani traffic dalam jumlah besar. Menggunakan metode PCC, per connection classifier. Karena dapat mengelompokkan traffic koneksi yang keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Ingat, di kasus itu adalah sebuah sekolahan, otomatis penggunaannya kan banyak, siswanya menggunakan banyak, punya banyak, jadinya di sini memilih jenis hardware ya, hardware load balancer. Kemudian untuk metodenya pakai apa? PCC. Karena mengapa di sini? Karena PCC dapat mengelompokkan traffic koneksi yang keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Ya, karena dia mengelompokkan traffic koneksi. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo tepuk tangan. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, konfigurasi DHCP klien. Buat berapa DHCP kliennya? Wah, Wah, mengapa kok DHCP kliennya ada 2? Mengapa kok 2? Nah, karena servernya sumbernya ada 2. Jadi mintanya 2. Dari ISP1 kita minta IP, dari ISP2 kita minta. Setelah DHCP apa yang disetting? konfigurasi firewall. Ya, konfigurasi firewall ya, NAT-nya. Firewall yang dikonfigurasi adalah firewall NAT. Firewall yang kedua adalah konfigurasi Mangle. Mangle. Berikutnya konfigurasi DHCP server untuk DHCP setup Ether 3. Limitnya berarti seharusnya 10 tambah 5 mega. Berapa? 15. Itu bandwidth-nya, throughput-nya belum tentu 15 ya berarti ya. Kalau dia tembus 15 berarti konfigurasinya salah. Download-nya dapat berapa ini? 13,45. Upload-nya 12. Nah, berarti ini berhasil ya? Iya. Baik. Terima kasih untuk Mas Abdul Muhammad 1, tepuk tangan, udah berhasil. Tentunya jangan hanya menghafal cara konfigurasi, kalian juga harus memahami ya. Konfigurasi DHCP klien itu fungsinya untuk apa, DHCP server itu fungsinya untuk apa, kalau bermasalah atau ada error, kalian bisa dengan mudah sorting bagian bermasalahnya di mana. Silakan salah satu menyimpulkan. Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Kesimpulan load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan normal dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Intinya membagi ya atau menyeimbangkan supaya tidak overload, membuat backup jaringan. Selanjutnya, ini ada tes, silahkan dikerjakan. Seperti pretest tadi 5 menit ya, ini selesai. Hasil evaluasi belajar kalian ini ya, penilaian sikap, masih beberapa ada yang celometan. Untuk nilai pengetahuannya dari pretest dan post-test, alhamdulillah nilainya sudah meningkat. Kemudian nilai keterampilan, alhamdulillah semuanya dari setiap kelompok berhasil konfigurasinya ya. Sudah diuji coba semua tadi? Untuk materi minggu depan, kita mulai belajar proxy server. Kemudian untuk tindak lanjut hasil penilaian, untuk pengayaan dan remediasi, linknya ini ya. Nilai di bawah KKM 75 silakan mengerjakan remediasi, nilai di atas KKM silakan mengerjakan pengayaan. Nah, karena kita hari ini belajar tentang load balancing, balancing itu artinya apa? Tidak hanya jaringan saja yang perlu dibalancingkan ya, diseimbangkan. Jadi antara dunia dan akhirat kita juga harus seimbangkan. Jangan besok setelah lulus itu kerja terus tapi lupa ibadah. Tapi juga jangan ibadah terus lupa kerja. Ya, kita di sebagai manusia itu ada belum minallah sama belum minanas kan? Kedua hubungan itu harus seimbang. Untuk menutup pertemuan hari ini, mohon bantuannya untuk berdoa nih ya penutupan ya.
Selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.